Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini di video ini saya hadir untuk mengajak bersama Bapak Ibu Guru jenjang SD MI untuk fase B ya, kelas 4. Inilah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang fase B ya, fase B kelas 4, yaitu temanya adalah kearifan lokal. Dan ini judulnya atau temanya ya dari modul proyek ini adalah asyiknya berkebun sayur. Nah, Bapak Ibu Guru yang sekolahnya mempunyai halaman yang luas ya, masih kosong, silakan ikuti ini modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah-sekolah ya yang memiliki lahan yang masih luas untuk dimanfaatkan untuk dilaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, yaitu temanya kearifan lokal, yaitu asyiknya berkebun sayur. Nah, tentu saja modul proyek ini tidak dikhususkan untuk fase B atau kelas 4 ya. Tentunya ini bisa diterapkan juga di jenjang lain ya, di SMP maupun SMA, SMK ya, SMK Pertanian. Ini adalah salah satu modul proyek. Ya, tentunya setiap jenjang akan berbeda dan akan disesuaikan dengan karakteristiknya. Kemudian pada karakteristik siswanya ya juga ya. Untuk kelas 4 disinilah contohnya. Baik, mari kita kaji bersama Bapak Ibu Guru. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, asyiknya berkebun sayur, tema kearifan lokal ya, fase B kelas 4 SD maupun MI. Nah, seperti ini. Baik. Penguatan profil pelajar Pancasila, relevansi proyek dengan topik bagi sekolah. Memiliki lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayur di belakang sekolah sehingga lahan yang semula terbengkelai bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Sekolah yang berpredikat adiwiyata provinsi menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lokasi sekolah yang dekat dengan area persawahan yang terbentang luas menjadikan struktur tanah yang sesuai untuk bercocok tanam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan provinsi menjadikan proyek ini menjadi salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Generasi pada sektor pertanian kurang menjadikan proyek ini generasi pada sektor pertanian yang kurang menjadikan proyek ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan generasi baru yang mendukung sektor pertanian. Nah, ini ya, ini relevansinya proyek ini terhadap sekolah ya. Nah, tujuannya apa? Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Ya, ini tujuan dan targetnya. Kemudian dimensi 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia. Ini elemennya akhlak terhadap alam, menjaga lingkungan alam sekitar ya.
terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dimensi gotong royong, elemennya adalah kolaborasi, subelemennya kerjasama. Target di akhir fase B menampilkan tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan tujuan kelompok. Ya, subelemennya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Target di akhir fase B memahami informasi yang disampaikan, ungkapan pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain, dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Ya, ini dimensi 2. Tahapan proyeknya, penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan lokal. Nah, untuk tahapan proyek pertama adalah pengenalan. Tahap 1 pengenalan, mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Tahap kedua kontekstualisasi, mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Tahap aksi, bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Tahap 4, tahap refleksi dan tindak lanjut, yaitu menggenapi proses dengan penguatan dari guru, berbagi praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi, refleksi, menyusun langkah strategis. Ya, ini tahapan proyeknya. Aktivitasnya ya, ada aktivitas 1 yaitu sosialisasi proyek ya. Di sini dijelaskan aktivitasnya apa, hasil yang diharapkan apa. Kemudian aktivitas 2, asesmen diagnostik, yaitu siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. 2 asesmen itu dilakukan oleh siswa dengan cara menjawab pertanyaan dari guru baik secara tulis maupun lisan. Langkah kegiatan, kemudian hasil yang diharapkan. Aktivitas 3, pengenalan ya, 8 CP. Siswa diberikan wawasan tentang macam-macam lingkungan yang ada di sekitar dan tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan ya. Langkah kegiatan, hasil yang diharapkan. Pengertian dan jenis lingkungan. Nah, ini contoh lingkungan ya, di mana lingkungan asri ya. Sungai masih jernih airnya. Kemudian ada lingkungan buatan, lingkungan alami ya, seperti ini sungai. Kemudian lingkungan buatan seperti sawah ya. Nah, pengertian lingkungan, jenis-jenis lingkungan ini juga dijelaskan ya. Ini Bapak Ibu guru, ini lingkungan yang rusak karena penebangan hutan. Kemudian bagaimana aktivitas ramah lingkungan, yaitu dengan cara ramah lingkungan adalah suatu produk yang dipakai atau program atau kegiatan tidak merusak lingkungan ya. Maksudnya ramah yang berarti baik atau tidak berdampak bagi lingkungan ya. Memelihara tanaman yang ada di lingkungan itu termasuk ramah lingkungan ya. Target yang harus dicapai di sini aktivitas 4 ya, asesmen formatif 5 jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu guru bisa ini mempelajari file dari modul proyek ini. Target yang akan dicapai dilampirkan ini aktivitas 5 juga pengenalan ya. Kemudian bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Nah, ini Bapak Ibu guru berkaitan dengan materi IPAS ya, yaitu bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Di sini bagian-bagian tanaman ya. Kemudian fungsinya apa? Seperti fungsi akar ya, yaitu menyerap air dan mineral. Nah, kemudian bagian-bagian tanaman dan fungsinya untuk batang, misalnya berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga dan buah. Di samping itu batang berfungsi untuk mengedarkan ya, tempat mengedarkan mineral dan air. Nah, kemudian bagian tanaman lainnya yaitu daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian
bunga ya, fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan ya. Ada putik dan benang sari ini di sini. Bagian yang lain yaitu biji ya, fungsinya adalah sebagai biji berfungsi sebagai cadangan makanan, biji juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, dan biji berfungsi sebagai pembentuk tanaman baru. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya, dan sebagai tempat biji ya. Target yang harus dicapai ya, pilih salah satu tanaman yang ada di lingkungan, gambarlah tanaman yang sudah kalian pilih, tunjukkan bagian-bagian tanaman tersebut, ceritakan kepada teman-teman kalian di kelas ya, sebutkan juga fungsi dan bagian tanaman tersebut, bandingkan dengan temanmu, adakah perbedaan dengan tanaman yang lain, gambarlah tanaman yang kalian amati di sini ya. Nah, aktivitas 7. Dan apa media tanam? Nah, di sini ya dijelaskan juga media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Nah, praktik menanam dan merawat tanaman sayuran. Nah, ini tahap berikutnya ya. Aksi nyatanya yaitu praktik menanam sayuran. Nih, aktivitas langkah kegiatan lembar observasi ya, pengamatan perawatan tanaman sayuran seperti apa. Kemudian lembar dokumentasi perawatan. Nah, di sini pengamatan antar kelompok ya. Kemudian praktek memanen setelah menanam, memelihara. Kemudian ini praktek memanennya. Langkah berikutnya ya, evaluasi dan refleksi. Di sini ya, aktivitas siswa mengevaluasi hasil kerja kelompok lain dan setiap siswa mendiskusikan, merefleksikan diri tentang apa yang mereka peroleh dalam proyek. Langkah kegiatan, hasil yang diharapkan. Aktivitas 12 ya, asesmen sumatif ya. Nah, di sini asesmen sumatif, berilah tanda silang misalnya aspek yang dinilai apa, seperti apa aja. Nah, ini bisa, kurang bisa, tidak bisa. Ini ada kriterianya ya, Bapak Ibu Guru. Bisa diinikan, Bapak Ibu Guru bisa merevisinya disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan sekolah Bapak Ibu Guru. Dan silakan ini bisa diterapkan ya untuk tingkat SD ya, maupun SMP juga bisa diterapkan karena ini sangat bermanfaat. Dan yang mempunyai lahan ya, yang masih kosong, sekolah-sekolah bisa memanfaatkan proyek ini untuk bisa memberikan penguatan ya, profil pelajar Pancasila pada putra-putri murid ya, siswa di sekolah Bapak Ibu Guru. Terima kasih kita sampaikan kepada SDN Karangtengah 1 Kota Blitar yang telah menerapkan dan mempraktekkan modul proyek profil pelajar Pancasila ya, penguatan profil pelajar Pancasila ini dengan sukses. Mari kita ikuti, kita jadikan referensi ini dan diterapkan di sekolah Bapak Ibu Guru semuanya ya. Semoga berhasil dan kita bisa memberikan penguatan profil pelajar Pancasila kepada para siswa kita, sehingga menjadi manusia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan silakan Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan file ini secara gratis dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ini bisa digunakan di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Tentunya dengan susunan dan dengan perencanaan yang lebih terperinci ya untuk tingkat SMK, SMA. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di file atau di konten-konten yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru di dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka. Salam
Sehat, salam pendidikan, dan salam kurikulum merdeka. Selamat melaksanakan tugas, semoga Bapak Ibu Guru sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.